Z-Friends, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin ya. Karena masih hangat urusan video syur yang viral selama berapa ya, kalau nggak salah video itu 19 detik yang katanya mirip seorang artis gitu ya dengan inisial G. Kayaknya nggak apa-apa disebut aja ya namanya dengan mirip seorang artis. Nah, saya sekarang sedang berada di PT Indonesia Indicator gitu. Di sini ada bersama dengan saya Mbak Rustika Herlambang, CEO-nya gitu. Saya lagi mau kepo ini, kantornya lihat sendiri kan ya Z-Friends ya, lihat tuh datanya tuh di belakang. Mesin datanya, saya datang ke sini langsung ini ya kayak orang norak gitu ya, ngelihat wah gila data sebanyak ini. Nah, dengan melihat latar belakang seperti ini, tentu mungkin Z-Friends sudah bisa mengira-ngira rencananya saya akan mengulik banyak dari Mbak Rustika Herlambang sekaligus belajar mengenai tanggapan-tanggapan orang di sosial media sehubungan dengan beredarnya video syur ini. Ini bukan masalah mau membahas aib orang, ya mungkin kalau Z-Friends juga melihat di sosial media saya termasuk orang yang bersikeras untuk tidak menyebarkan aib orang ini, tapi ada beberapa data menarik karena waktu itu saya juga kebetulan bersama dengan Mbak Rustika ada di Kompas TV dan data dari Mbak Rustika itu cukup membuat saya shock. Kenapa? Karena ternyata ini membuat saya berpikir makin sulitnya saya memberikan seks edukasi mengenai adiksi pornografi dan sebagainya, karena begitu ada sesuatu yang menunjukkan emosi menyenangkan ya, meskipun itu buruk, orang lebih cenderung untuk terbuka menerima itu, dan itu cukup mengkhawatirkan buat saya secara psikologi Z-Friends gitu. Artinya berarti meskipun itu buruk, melanggar agama atau apapun itu, tapi kalau itu asik dan kayaknya menyenangkan, tempting, orang dengan mudah gitu membuka diri. Walaupun mau dengan alasan pornografi kah apakah, nah ini artinya kalau mau melawan yang namanya adiksi pornografi yang biasanya dimulai dari iseng-iseng aja, seru-seruan aja, makin lebih susah nih perjalanan hidup saya kan gitu untuk memberikan edukasi. Nah, yuk saya mau belajar dari Mbak Rustika Herlambang, mungkin Z-Friends juga bisa ngelihat ya bagaimana proses dan seperti apa sih orang-orang di sekitar kita untuk memaknai hal-hal yang menyebar gitu ya, yang sebenarnya nggak bagus berhubungan dengan aib orang, tapi justru malah diterima oleh kebanyakan orang Indonesia. Gitu Mbak, apa kabar Mbak? Baik Mbak Zoya. Wah Asik saya, ya? saya tuh kemarin Mbak waktu lagi kita di Kompas TV gitu, saya sebenarnya pengen nanya banyak, tapi ya kok ya yang diwawancara kita nanti kita yang nanya juga ya. Saya tertarik Mbak dengan presentasi dari Mbak waktu itu ya, mengenai si video syur yang katanya mirip Giselle ini gitu. Data-data yang paling menarik adalah percakapan dalam satu hari Mbak gitu. Jadi nih Z-Friends bisa lihat di sini ya, ini ada data dari PT Indonesia Indicators gitu ya, mengenai percakapan atau exposure pada tanggal dari 6 November, 7 November itu memuncak, 8 November itu turun lagi. Total percakapannya 74.728 dengan percakapan di 34.464 akun. Wow, itu akun palsu, akun asli, laki perempuan tuh gimana Mbak? Cepet banget loh, ini luar biasa loh Mbak, dalam 6-7 gitu loh. 6-7 November. Jadi sebenarnya yang paling menarik adalah karena berkaitan dengan sisi seksualitas, kemudian juga artis muda gitu ya, kemudian videonya pendek gitu, dan di masa pandemi mungkin bisa menjadi salah satu perhatian gitu. Jadi artinya apa? Menjadi satu hiburan yang mengejutkan sama netizen. Tiba-tiba muncul satu video di mana artis ini masih muda, cantik, segar gitu ya, langsunglah dia masuk. Yang mungkin awalnya berawal dari WhatsApp yang kemudian masuk ke media sosial gitu. Nah, apa yang membuat video ini semakin besar? Karena gaungnya itu juga dilakukan oleh media online gitu. Jadi oleh media online. Media online itu ketika ada berita terkait sama artis tersebut langsung ditulis gitu. Jumlahnya cukup fantastis. Dalam satu hari itu bisa mencapai 1.700 berita hanya tentang
kejadian tersebut gitu. Akhirnya apa gitu? Masyarakat yang awalnya tidak tahu karena membaca di media online, akhirnya dia mencari tahu gitu. Nah, kemudian inilah yang membuat kenapa isu tersebut menjadi besar gitu. Menariknya lagi Mbak Zoya, jadi kan kita bicara soal media sosial. Media sosial itu ada macam-macam. Ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada Twitter gitu kan. Ada yang lain lagi gitu. Ada TikTok mungkin ya gitu. Nah, kemudian apa yang terjadi gitu? Karakter yang paling banyak untuk mengangkat isu terkait sama video ini adalah di Twitter. Di Facebook dia kecil, di Instagram dia lebih banyak mereply gitu ya. Kemudian juga di YouTube juga kecil gitu. Apakah mungkin kalau di Instagram nih Mbak ya gitu, kalau yang saya lihat gitu ya, bahwa banyak, saya begitu tahu, saya langsung pergi ke akunnya Giselle. Saya langsung melihat gitu ya, bagaimana orang-orang berkomentar di situ. Kalau ya saya masalahnya nggak menghitung datanya sih ya, tapi sekilas saya melihat kebanyakan ada sebagian perempuan gitu ya, ini kan perempuan dan laki-laki banyak ya biasa di akun dia nih, tapi kebanyakan perempuan biasanya di akun beliau karena ada anak segala macam gitu ya. Saya lihat perempuan itu terbagi dua di akun itu, sebagian menghakimi gimana sih gitu ya, apa istilah perempuan baik-baik keluar gitu, slut shaming dan sebagainya, penghinaan dan sebagainya gitu ya, termasuk murahan, gampangan dan segala macam. Tapi sebagian mencoba kayak meyakinkan dirinya, termasuk mempertanyakan benar nggak sih, mungkin bukan, mungkin mirip, mungkin apa tuh istilahnya deep fake gitu. Sementara laki-laki emosinya seperti yang pernah kita bahas di Kompas TV waktu itu Mbak, kayaknya mereka laki-laki panjangan dikit dong, mana sih akunnya dan segala macam, goyangannya gitu ya. Jadi mengobjektifikasi si perempuan gitu ya, dan relatif nggak terlalu peduli dan mempertanyakan siapa laki-laki tersebut yang ada bersama dengan si artis yang mirip Giselle ini gitu Mbak. Nah jadi kalau itulah menariknya gitu ya, di Instagram itu percakapannya lebih ditujukan kepada Giselle. Mereka mereply gitu. Jadi kan Giselle muncul gitu ya, dia tetap dengan endorser, dia biasa aja dan dia seolah-olah profesional ya, sangat profesional gitu ya. Dan kemudian netizen itu merespon itu dengan di dalam reply terhadap endorser tersebut gitu kan. Nah, tetapi ternyata kalau dari jumlah postingan itu paling banyak di Twitter gitu. Jadi tadi Mbak Zoya kan tanya, ada robotnya nggak sih? Gitu. Iya. Ternyata terdeteksi ada robot sebesar 5,6% dan kemudian manusia 94,4% gitu. Nah, kemudian pasti Mbak tanya juga, kalau robot bikin isunya apa ya gitu kan? Nah, dan apa untungnya juga ya Mbak? Bingung aku. Nggak, sebenarnya di bagian dari tagar aja supaya dia lebih ramai gitu kan. Jadi kalau yang robot itu mereka bikin tagarnya adalah Giselle viral dan kasihan Gempi gitu. Nah, terus tadi kan Mbak tanya, ada nggak sih beda antara laki-laki sama perempuan dalam merespon itu gitu. Dan itu kelihatan sekali bahwa laki-laki sebesar 72% respon hal tersebut, perempuan 28% gitu. Nah, lucunya gitu ya, jadi tadi yang sampaikan Mbak Zoya ini juga kaitan sama perempuan gitu ya. Kalau perempuan itu dia lebih banyak soal bagaimana menahan supaya terkait dengan video tersebut, tetapi yang terbanyak adalah soal save Gempi, soal save Giselle, soal bagaimana perempuan menghadapi itu kan kasihan. Nah, itu lebih banyak perempuan gitu. Bagus juga dong berarti ya Mbak. Betul, gitu. Ada apa? Masih ada harapan lah. Tadinya betul, sih walaupun agak perempuan juga sebenarnya malu-malu pengen lihat juga gitu. Oh, karena mungkin gini Mbak, secara psikologis perempuan itu kan makhluk yang suka membandingkan ya. Gitu. Jadi semakin dia membenci atau menyukai seseorang, dia akan semakin ngelihat apakah dia melihat sosok yang mirip Giselle ini sebagai saingan atau sebagai contoh. Mereka tetap akan ngelihat masalahnya gitu. Nah, tapi at least masih ada empati Mbak. Pasti. Betul, itulah yang paling banyak muncul di media sosial dengan perempuan dan Twitter gitu. Jadi mereka masih memunculkan empati dan simpati sebenarnya. Nah, di sisi lain 72% laki-laki ternyata isinya lebih banyak adalah meminta soal video fullnya.
gitu, minta linknya. Ya ampun. Dan kemudian perbedaan antara yang perempuan sama yang laki-laki. Yang laki-laki itu dia meminta video artis-artis yang lain itu banyak dimension. Sementara kalau yang perempuan ini ya, itu Mbak, sangat ada sedih jedor sekali. apa segala macam. Jadi mana nih, jedar. Ya, Terus cuma jedar yang kesebut ya, Mbak ya? ya hanya Jedar yang muncul. Kan Yang paling sebenarnya tinggi ada ya? artis yang satu lagi kan, tapi dia tidak banyak muncul karena video yang banyak dan durasinya cukup besar memang bukan di Giselle, tapi di nama lain. Tapi entah kenapa yang paling banyak dimunculkan adalah nama Giselle gitu. Oh gitu. Nah, Mungkin karena penasaran tadi gitu. kayaknya ya, atau kita kan sempat bahas tadi off air, mungkinkah karena dia adalah social media darling gitu ya. Kalau saya sih mungkin orang kebanyakan melihatnya ini single mom cantik gitu ya, very engaged sama anaknya gitu, terus endorsementnya juga banyak gitu ya, dan kayaknya nggak pernah macam-macam gitu kan ya, relatively. Kalau saya justru melihatnya dia memang relatif banyak disukai bahkan dari waktu dia masih menikah gitu ya, karena perceraiannya itu menimbulkan banyak sekali tanggapan-tanggapan atau menimbulkan emosi-emosi dari manusia gitu. Yang saya menarik ini, Zivans bisa lihat ya di sini ya, ada tagar-tagar Giselle pemersatu bangsa gitu, terus Gisela Anastasia, terus kumparan teh gitu ya. Kumparan teh ada ya tiba-tiba ya. Kasian Gempi, Giselle viral, terpopuler linknya, fullnya, berita, selebriti dan jedar gitu. Itu yang ketangkep hashtagnya pada hari itu gitu ya Mbak ya. Berarti masih ada nih harapan sedikit nih Zivans kalau menurut saya, ketika orang masih bisa berempati terhadap tersebarnya aib orang lain, dan itu ada dari sesama perempuan. Ya, kalau laki-laki gitu masih ada nggak yang berempati seperti ini Mbak? Berapa banyak yang terdeteksi Mbak? Ada. Jadi sebenarnya ada satu lagi nih emosi yang kita bisa bedah gitu ya. Emosi itu adalah terkait dengan bagaimana reaksi netizen ketika melihat video Gempi gitu. Isu terbesarnya adalah surprise. Jadi masyarakat itu kaget gitu. Kok tiba-tiba ada lagi? Kenapa kok nama yang sama lagi gitu? Kenapa kok tiba-tiba ada 3 artis yang bersamaan muncul di sana gitu? Kenapa kok dikaitkan dengan kehadiran gitu ya sosok HRS pada saat itu? Dan itulah yang sebenarnya menggerakkan netizen. Jadi kenapa ini menjadi besar gitu? Karena biasanya netizen di Twitter karakternya tuh arahnya juga ke politik gitu. Larinya juga ke politik. Jadi ketika melihat satu fenomena, mereka mencoba gitu ya mengarahkan dengan isu-isu politik yang sedang berkembang di sana gitu. Nah, saya jadi tertarik Mbak, kan baru-baru ini kita juga lagi rame ya Mbak, kemarin tentang Omnibus Law. Terus kalau saya sih selalu ya konsisten lah tentang RUU PKS masuk prolegnas dan segala macam. Tapi saya jadi penasaran pada waktu sebelum Giselle gitu ya, kira-kira politik yang berhubungan dengan Omnibus Law, RUU PKS gitu ya, atau drama-drama yang ada di sini itu lebih banyak dibahas gitu ya. Itu secara apa nih Mbak? Meskipun kan tadi kan seksualitas adalah kayaknya makanan empuk atau kesukaan semua orang gitu untuk dibahas dan dibicarakan gitu. Nah, kalau yang berhubungan sedikit dengan seksualitas kan juga adalah Undang-Undang Ketahanan Keluarga yang menjadi drama kemarin, RUU PKS, tapi yang paling ramai kan Omnibus Law karena disahkan dan banyaklah emosi tidak percaya berhubungan dengan itu. Itu lebih banyak dibicarakan di mana Mbak? Ini politik tapi ada juga seksualitasnya. Twitter kah sama atau Instagram atau gimana tuh Mbak? Nah, sebenarnya bicara juga soal bagaimana sosialisasi undang-undang tersebut kepada masyarakat gitu. Karena kalau undang-undang tersebut itu masih dianggap berjarak dengan masyarakat, bahasanya elitis gitu, maka masyarakat itu akan bingung gitu. 900 halaman Mbak, belum diperbaiki pula. Nah, sebenarnya kalau kita kebetulan juga melakukan riset gitu ya, ternyata isu terkait dengan Omnibus Law misalnya, dia paling banyak dibicarakan di Twitter karena kaitannya dengan politik. RUU PKS dia sangat kecil jika dibandingkan dengan isu-isu yang sensasional seperti RUU HIP. Nah, seperti itu gitu. Apalagi Omnibus Law gitu. Nah, Omnibus Law itu ternyata paling banyak itu dan gencar itu dibicarakan di Twitter.
Di Facebook itu sedikit sekali gitu. Bisa jadi karena mungkin masyarakat berjarak gitu. Apa sih itu Omnibus Law gitu. Di Facebook itu masyarakat lebih banyak bicara soal pandemi yang nggak usai sampai saat ini. Persoalan ekonomi itu adalah isu terbesar yang dibicarakan oleh masyarakat saat ini gitu. Dan bicara soal Facebook misalnya, mereka seringkali karena Facebook itu organik ya, lebih organik gitu. Kalau kita mau posting, kita selalu ingat kanan kiri ada pacar kita, ada tetangga kita gitu. Artinya mereka lebih berhati-hati. Oleh karena itu misalnya isu terkait sama seksualitas, mereka akan lebih enggan gitu ya untuk bicara di posting timelinenya dia gitu. Kalau di Twitter itu kan ada potensi Merdeka, orang ya. tidak pernah tahu siapa saya, ada akun-akun pseudonym dan lain sebagainya gitu. Nah, Lebih terkait dengan- wild west berarti. betul gitu. Nah, Lebih- kalau wow, politik gitu, lebih Twitter. banyak di Twitter gitu, di Facebook ya terkait sama Omnibus Law gitu. Dan juga mungkin kemarin kita sempat coba bandingkan gitu ya, di beberapa platform ini memang Twitter itu dia secara percakapan jauh lebih besar gitu. Tetapi Twitter itu dia juga sifatnya cepat gitu. Cepat itu artinya kalau dia lagi naik aja 3 hari, seminggu sudah turun gitu. Ini cepet banget ya. Berapa hari Sementara turun kalau lagi? di ya seminggu dia sudah mulai turun. Sampai sekarang masih dibicarakan tetapi kecil gitu. Kalau di Facebook dia bisa lama gitu. Tapi pembentukan isu pun juga sangat lama gitu. Nah, kita coba bandingkan kemarin gitu ya terkait dengan kasus video tersebut gitu kan. Kemudian kita bandingkan dengan Omnibus Law, kemudian kita bandingkan dengan Nikita Mirzani yang lagi Rame heboh gitu ya. sekarang gitu kan, antara pro dan kontra Nyai tersebut gitu. Dan ternyata Nikita Mirzani jauh lebih tinggi dibandingkan isu terkait sama link seksualitas ini gitu. Nah, balik lagi kan, kalau seks orang cenderung tidak terbuka mereka di dalam Facebooknya. Gitu. Jadi kalau di soal Nikita Mirzani gitu ya kan, dengan Giselle pada waktu hari itu kan Giselle kan seperti data yang ada di Ya. sini kan total percakapannya sampai 74.000 sekian. Ya. Nah kalau Nikita Mirzani sama kan Dia sekitar tidak di segitu? Twitter, di Facebook. Jadi Oh, lebih di organik. Facebook. gitu. Oh gitu. Jadi kalau di Interesting. Facebook itu si Giselle lebih sedikit gitu. Artinya masyarakat kita sebenarnya yang tadi saya sampaikan malu-malu tapi sebenarnya terhadap mau isu kepo ini. gitu ya, malu-malu tapi penasaran kepo. gitu. Jadi mereka tidak mencarinya di Facebook, tapi dia mencarinya di Twitter di gitu. Twitter. Nah, di masyarakat Twitter sendiri gitu, terhadap isu tersebut juga ada pro dan kontra gitu. Jadi 60% itu kan mereka bicara soal video tersebut gitu. Nah, di antara mereka itu ada kelompok K-popers. Iya, Nah, itu yang kemarin Mbak bilang itu tuh seru banget tuh. Gimana tuh betul. Mbak? Nah, K-popers jadi itu kalau tuh. K-popers itu mereka itu membuat noise gitu. Jadi kan misalnya lihat nih video linknya, lihat nih videonya, lihat ini gitu. Padahal itu gambar-gambar K-popers dan tidak ada hubungan sama sekali dengan Giselle gitu. Nah kemudian netizen organik lainnya dia menyerang sama K-popers, kalian ini mengganggu gitu loh. Nah si K-popersnya juga menjawab gitu, nah bukannya kita seharusnya menurunkan isu ini gitu, kita seharusnya tidak boleh men-share gitu. Kenapa saya disalahkan gitu? Bukankah ini untuk bangsa dan negara kita? Nah seperti itu. Jadi that's cool. betul gitu. Jadi terjadilah gitu apa namanya percakapan pro dan kontra terhadap hal itu gitu. Jadi di satu sisi netizen juga punya kesadaran kok gitu untuk ada empati, simpati dan tidak melanjutkan video ini sampai ke area yang lebih luas gitu. Kayaknya kita harus salut sama K-popers nih. Saya sebagai feminis ya, friends ya. Masalah kekerasan ini adalah kekerasan gender berbasis online gitu ya, yang lebih menekan dan lebih mengobjektifikasi perempuan gitu yang ada di video itu. Saya salut juga sama K-popers ini ya Mbak ya, Betul ternyata sekali. ya. Ini coba kita Dan lihat itu di yang bikin sininya rame. kelompok-kelompoknya ya, peta netizen yang viral. Oh gitu K-popers ya. Ya, itu rame gitu. Jadi K-popers itu mereka adalah orang-orang militan gitu ya terhadap K-popers gitu, dan dia tidak hanya terhadap isu ini gitu. Dulu sebelumnya itu juga muncul di isu Omnibus Law gitu. Jadi bagaimana Omnibus Law itu menjadi sangat trending gitu. Jadi secara jumlah akun mereka sedikit, hanya 32% gitu. Waktu itu total percakapan dalam satu hari itu mencapai 1,8 juta pada saat puncak Omnibus Law itu. Nah,
Mereka hanya 32% dari seluruh akun-akun, tetapi mereka sangat militan. Jadi jumlah cuitan mereka itu lebih dari 1 juta. Gitu. Kayaknya kaum feminis harus belajar dari K-popers nih. Betul sekali. Jadi bagaimana militan mereka sangat militan gitu terhadap sesuatu. Dan mereka paham yang isu itu ya Mbak, karena kan kayak saya misalnya memposting sesuatu gitu ya. Ada yang juga salah kaprah gitu, yang kayak misalnya kalau istilah saya itu ad hominem gitu ya, kita ngebahas tentang kekerasan gender berbasis online, malah kita yang di body shaming kayak gitu ya, atau misalnya nggak ngerti konteks. Kalau K-popers ini secara data dia paham konteks gitu Mbak. Nah jadi K-popers itu terutama mereka adalah menggaungkan tagar tolak Omnibus Law misalnya gitu, atau dia bicara soal dia bikin tagar tapi isinya menyesatkan pada saat Gisel gitu. Nah jadi sebenarnya apakah mereka paham atau tidak gitu, itu sebenarnya di antara mereka pernah juga diwawancara gitu, dan mereka mengatakan kami paham kok gitu ya, seperti itu gitu. Nah itulah munculnya di Twitter. Di Twitter itu ada satu fenomena di mana kenapa Twitter itu menjadi salah satu tempat gitu ya untuk penyaluran emosi dan lain-lain. Yang pertama, Twitter itu memiliki